Pria ini akhirnya bertemu beberapa orang yang masih hidup. Ia hanya ingin menyapa, tetapi orang itu tidak merespon. Sebaliknya, ia malah memperlihatkan pistol di pinggangnya. Bukan berarti dia orang sombong dan tidak baik hati. Akan tetapi, memang situasi di sana sedang dalam bahaya, membuat orang-orang mati dan kelaparan, diakibatkan kurang tepatnya bansos yang disalurkan pemerintah setempat. Maka kepercayaan antar manusia pun telah sirna. Andy dan keluarganya telah terombang-ambing di atas kapal selama 2,5 bulan, hanya berusaha bertahan hidup. Tinggal di kapal cukup aman, tetapi masalah terbesar mereka adalah makanan. Suatu hari, Andy melihat sebuah kapal yang terbengkalai. Ia mendayung dengan perahu kecil, berharap ada makanan di dalamnya. Untuk berjaga-jaga, ia memeriksa bagian dalam dengan cermat menggunakan cermin terlebih dahulu. Setelah memastikan aman, Andy masuk ke dalam kabin. Ia sangat beruntung karena menemukan banyak makanan dan cukup untuk beberapa hari ke depan. Namun, tepat ketika ia merasa senang dengan penemuannya, tiba-tiba terdengar suara dari ruangan lain. Andy tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke kapalnya dengan sekotak penuh makanan. Setelah mengetahui Andy mendapat makanan dari kapal yang terbalik itu, istrinya yang bernama Kay diam-diam pergi ke kapal itu. Ia berharap menemukan barang yang berguna untuk keluarganya. Alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari ruangan lain. Merasa ada yang tidak beres, ia berbalik untuk pergi, tetapi sudah terlambat. Beberapa saat kemudian, Andy terbangun karena tangisan putrinya. Ia menggendong Rosie dan hendak mencari Kay. Ketika ia melihat darah di lantai, ia langsung merasakan firasat buruk. Andy membuka pintu kamar mandi dan mendapati Kay sedang mengobati luka gigitan. Andy kaget dan bingung, sampai Kay memasang penghitung waktu mundur di pergelangan tangannya. Saat itulah ia menyadari istrinya telah terluka. Mereka hanya punya waktu 48 jam sebelum sesuatu yang buruk terjadi pada istrinya. Andy berusaha tetap tenang. Ia segera mulai mengemasi barang-barang mereka. Menurut peta yang dikeluarkan pemerintah, ada pos penyelamatan di darat. Mungkin mereka akan menemukan obatnya di sana. Tanpa membuang waktu, mereka segera berangkat. Namun, darat jauh lebih berbahaya daripada kapal. Mereka harus selalu waspada. Untungnya, mereka menemukan sebuah mobil. Namun, saat Andy sedang mengisi bensin, Kay melihat sesosok orang aneh menghampiri mereka. Dengan cepat, ia menyalakan lampu sein. Andy segera mengerti maksudnya, bergegas kembali ke dalam dan segera pergi. Setelah beberapa lama mereka jauh berkendara, Kay menyadari lukanya semakin parah. Itu pertanda jelas bahwa situasi ini sangat berbahaya. Mereka terus melaju menuju tujuan, tetapi tak lama kemudian, bencana kembali terjadi. Sesosok pria tiba-tiba muncul di jalan, menyebabkan Andy secara naluriah membanting setir dan menabrak pohon. Tapi alhamdulillah bayinya selamat, dan Andy hanya pingsan karena benturan keras itu. Pada saat Andy terbangun, ia terkejut melihat sebuah kata tertulis di pintu mobil, dan alangkah terkejutnya lagi ketika melihat sebuah dahan tajam menembus perut istrinya, dan menyadari wajah Kay sepenuhnya berlumuran cairan mengerikan. Ia segera berbalik dan mengambil putri mereka yang ketakutan, tetapi Kay tiba-tiba menggigitnya. Setelah mengeluarkan Rosie dari mobil, Andy kembali ke mobil untuk mengistirahatkan istrinya. Seketika dia lemas dan putus asa, berteriak marah tak berdaya karena telah ditinggal orang yang dicintainya. Ia mempertimbangkan untuk menikam dirinya, tetapi demi bayinya, ia tidak bisa menyerah. Ia mengambil gelang dari tangan Kay dan memulai hitungan mundur 48 jam. Andy menggendong Rosie di punggungnya dan terus berjalan. Ia harus menemukan seseorang yang dapat dipercaya untuk merawat Rosie sebelum keadaan terjadi pada dirinya, seperti yang dialami istrinya. Rosie terus menangis sepanjang perjalanan. Andy menyemprotkan parfum istrinya di dekatnya. Aroma familiar itu langsung menenangkannya. Tetapi pada saat itu, Andy melihat orang yang menyebabkan kecelakaan mereka. Saat ia bersiap menghabisinya dengan ranting, seorang gadis aborigin tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Andy terus mengikuti peta menuju pos penyelamatan, dan akhirnya sampai saat malam tiba. Namun, tempat itu tidak seperti yang ia harapkan. Benar-benar gelap dan sepi. Tepat ketika Andy mulai mencari-cari, Dakar kehetna ruas. ia melihat seorang wanita duduk diam di sudut. Melihat lengan Andy yang terluka, wanita itu membalutnya dan mengatakan kepadanya bahwa tempat ini bukan lagi pos penyelamatan. Karena penyebaran virus yang cepat, pemerintah telah menutupnya sejak lama. Andy hendak meninggalkan Rosie bersamanya. Tetapi kemudian, ia melihat wanita itu melepas wig dan minum obat. Wanita itu jelas sakit parah. Menyadari wanita itu tidak akan mampu merawat Rosie, Andy tidak punya pilihan selain pergi. Keesokan paginya, ia mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu dan melanjutkan perjalanan dengan Rosie di punggungnya. Setelah beberapa lama berjalan, Andy melihat sebuah truk pickup dan tiba-tiba pemilik mobil menembak ke arahnya. Pria bernama Vic itu terjebak di lubang dan meminta untuk menariknya. Mereka melaju pergi tepat sebelum para zombie mencapai mereka. Vic membawa Andy ke pabrik gas tempat ia tinggal bersama seorang wanita bernama Lorraine. Mereka tampak dekat. Begitu Vic kembali, ia memberi Lorraine kalung yang ia temukan. Namun, ia melihat ada yang janggal. Begitu Vic berbalik, Lorraine melepaskan kalung itu dengan jijik. Ia memperhatikan dengan kebingungan. Malam pun gelap, karena waktunya hampir habis, Andy akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan Rosie. Dengan terpaksa dan berat hati, dia berjalan keluar ke dalam kegelapan. Ia mengeluarkan alat suntik, tapi bukan untuk divaksin yang biasa dikeluarkan pemerintah.
melainkan ia siap untuk mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba Lorraine muncul sambil menggendong Rosie. Ia jelas tahu apa yang akan dilakukan Andy. Ketika Andy memohon kepada Lorraine untuk merawat Rosie, Lorraine mengaku tidak bisa. Ia mengungkapkan bahwa ia dan Vic sebenarnya tidak menikah. Vic telah membunuh suaminya. Lorraine memberitahu Andy bahwa jika ia benar-benar ingin melindungi Rosie, ia harus segera membawanya pergi. Mendengar ini, Andy mengurungkan kembali niatnya. Dia tiba-tiba teringat keluarga yang ditemuinya di tepi sungai sebelumnya. Mereka memiliki 2 putri. Mungkin mereka bisa membantu. Ia memutuskan untuk membawa Lorraine dan Rosie ke sana untuk mencoba peruntungan mereka. Namun tak berselang lama, Vic tiba-tiba muncul dan membuat Andy pingsan. Ketika Andy terbangun, ia mendapati dirinya terkunci di dalam kandang bersama Tommy, gadis aborigin yang pernah ia temui sebelumnya. Ia tahu ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia segera mencari jalan keluar. Pada saat itu, para zombie mulai mendekat. Melihat sosis tergantung di kandang, Andy mendapat ide dan mengikat sosis dengan tali dan melemparkannya keluar untuk menarik perhatian para zombie. Saat para zombie berebut makanan, mereka secara tidak sengaja mengangkat pintu kandang. Andy dan Tommy memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mereka bergegas kembali ke pabrik gas, diam-diam menyelinap masuk dan membangunkan Lorraine. Lalu Andy meraih Rosie dan bersiap pergi. Namun, tepat ketika mereka sampai di mobil, Vic berlari keluar sambil mengangkat senapan. Lorraine mencoba menghentikan Vic, akan tetapi peluru itu menembus tubuhnya. Andy dan Tommy segera melarikan diri dan sampai ke sebuah gua. Mereka memutuskan untuk menunggu sampai fajar untuk melanjutkan perjalanan. Saat matahari terbit, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian, Andy mulai merasa badannya perlahan-lahan berubah. Andy jatuh pingsan ke tanah. Untungnya, Tommy segera menggendong Rosie. Setelah sedikit pulih, mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa lama kemudian, mereka akhirnya menemukan keluarga yang dicari. Tetapi Andy melihat pria itu sedang menggali kuburan. Ketika mendekat, Andy melihat pria itu juga telah digigit zombie. Harapannya untuk meninggalkan Rosie bersama mereka langsung pupus. Pria itu menyarankan Andy untuk meninggalkan dunia ini bersama-sama dengan damai dan berjanji akan menyisakan peluru untuknya. Tanpa ragu, Andy berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, ia mendengar suara tembakan di belakangnya. Pria itu pertama-tama telah mengakhiri penderitaan istri dan putri-putrinya, lalu dirinya sendiri. Andy mengambil pistol pria itu dan duduk dengan keputusasaan. Saat berpikir untuk mengikuti jejak pria tadi, tiba-tiba mendengar Rosie memanggil ayah dengan lembut, membuatnya langsung mengurungkan niat itu. Tommy mengembalikan Rosie kepada Andy, mengatakan bahwa sukunya tidak jauh. "Apakah kamu mau pergi ke sana bersamaku?" Kata-kata itu membuatnya punya harapan baru. Andy langsung setuju, dan mereka melanjutkan perjalanan, karena dia menyadari itulah satu-satunya harapan terakhirnya. Saat melewati lorong yang gelap, mereka melihat banyak zombie menghadap dinding. Tommy menjelaskan bahwa zombie-zombie ini sedang tidur. Selama mereka tetap diam, mereka akan aman. Namun, tepat ketika mereka hendak keluar dari lorong itu, mereka melihat Vic di luar. Dan Vic rupanya menyadari ada orang yang bergerak ke arahnya. Untuk mengalihkan perhatian Vic, Andy segera menyembunyikan Tommy dan Rosie, lalu berlari ke belakang truk sambil meneriakkan nama Vic dengan keras. Ia kemudian buru-buru bersembunyi di antara para zombie. Putus asa mencari Andy, Vic mulai menghabisi zombie secara acak. Saat Vic mendekat, Andy mengambil kesempatan dan menembaknya. Sayangnya, tembakan itu tidak mengenai titik vital. Andy yang lemah malah jatuh ke tanah setelah Vic menyerangnya. Vic kemudian melihat kedua anak itu bersembunyi di dalam mobil. Tanpa ragu, ia meraih Tommy dan memukulinya, lalu mengangkat Rosie. Dengan sisa-sia tenaganya, Andy bangkit berdiri. Namun ketika ia sampai di dekat Vic, ia menyadari Vic sama sekali tidak melukai Rosie. Vic yang terluka parah akibat tembakan telah memilih kebaikan di saat-saat terakhirnya. Untungnya, Tommy tidak terluka parah dan mereka segera pergi. Selang beberapa saat, Andy mulai kehilangan kesadaran. Ia terus berusaha sekuat tenaga untuk tetap berjalan hingga akhirnya ia tak berdaya lagi. Ia segera menurunkan Rosie dengan hati-hati, lalu terhuyung beberapa langkah dan jatuh. Ketika Andy bangun, cairan zombie telah menutupi wajahnya. Ia terus mengusapnya, berusaha mati-matian untuk tetap terjaga. Ketika melihat daging busuk di dekatnya, seketika ia tergoda oleh rasa lapar. Menoleh ke arah Rosie, Andy tiba-tiba mendapat ide. Ia memasukkan beberapa daging busuk ke dalam sakunya, dan dengan bantuan Tommy, ia berjuang terus maju. Ketika akhirnya ia tak sanggup melanjutkan, Andy berhenti dan mengikat daging busuk itu ke sebatang tongkat. Ia memberitahu Tommy bahwa ia harus cepat pergi dan memohon agar Tommy menjaga Rosie di belakang. Andy segera menggendong Rosie di punggungnya. Untuk menjaga mereka tetap aman dari dirinya sendiri, ia memasang pelindung mulut di antara giginya dan mengikat tangannya erat-erat. Sesaat Andy berubah sepenuhnya menjadi zombie. Namun, dengan kesadaran yang tersisa, ia tetap berjalan. Di depan, anggota suku aborigin sedang sibuk membersihkan para zombie. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka tiba-tiba mendengar tangisan bayi di belakang mereka. Saat berbalik, mereka melihat pemandangan luar biasa di balik kabut yang mulai menipis. Seorang zombie menggendong bayi, dituntun maju oleh daging busuk yang menggantung di depannya. Sebagai seorang ayah, Andy telah menyelesaikan misi terakhirnya. Di saat-saat terakhirnya, Tommy mengeluarkan parfum istri Andy dan menyemprotkannya di hadapannya. Yang artinya, ia memberitahu Andy bahwa Rosie telah tiba dengan selamat di rumah barunya.
Kemudian, suku tersebut dengan penuh kasih sayang mengistirahatkan Andy. Rosie disambut dengan hangat di suku mereka. Jelas, semua orang di sana menyayangi gadis kecil itu. Kemudian, seorang anggota suku melihat sesuatu tertulis di perut Rosie. Kata sederhana tapi sangat dalam. Terima kasih. Ini adalah tindakan cinta terakhir Andy untuk sang putrinya. Dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah merawatnya. Dan film pun berakhir. Silahkan ketik di kolom komentar isi pesan dari film ini.